Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM Musola, pengurus Majlis Taklim dan juga pengurus wilayah yang insya Allah semuanya kita senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk mengawali dan membuka pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat karomah barokah daripada surah Al-Fatihah, Allah senantiasa memberikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah bimbing, Allah tuntun kita agar kita bisa mencapai ma'rifat, husnul khotimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bitilka niyya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Abil Hasan As-Sazili, wila harati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, wila harati sultan awliya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, wila hadrati Syekh Raden Abdul Razak At-Tarmasi, wila Syekh Abdul Salam, wila hadrati Syekh Hudari bin Hasan, wila hadrati Syembah Penjalu, wila hadrati Syaramoki Mustaqim bin Husain, wila Syaramoki Abdul Jalil Mustaqim, wila hadrati Syekh Asbullah Al-Marzuki, wila hadrati Syekh Haji Mahfud Syafi'i, wila hadhu Syekh Salahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa afrihim masyayim wa talmizim wa zawjatihim man intasiba ilayhim qaddasallahu asrarahum, wila hadrati abina Adamu minah hawa, wila hadhu Sadina Hadira alaihi salam, wila jami'il awliya atis'ah alazina fi Indonesia, wila jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalati man haqqun alina wa lima syaihina muallimina wa asatizatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina, amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, tepat pada malam nisfu Sya'ban, langsung aja ya, langsung aja digeber.
biar kelar. Soalnya ya besok kan malam Selasa, insya Allah nisfu Sa'ban ya. Malam apa di sini masjid? Malam Selasa apa malam Rebo? Malam Selasa, ya. Insya Allah ya malam Selasa. Ya menurut hasil ru'yah dan hisab Nahdlatul Ulama, jadi jatuhnya malam Selasa. Ya, jadi hari Selasanya itu tanggal 15 Sa'ban. Jadi malam Selasanya itu kan udah masuk tanggal 15. Ya kan ada yang ngerjainnya besok Selasa 15, ngerjainnya malam Rebo, jadi malam 16 kalau begitu. Jadi malam 15-nya itu malam Selasa. Jadi ini masih terkait dengan latar belakang nisfu Sa'ban ya. Jadi pada malam itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bangun tengah malam tapi Nabi nggak ada. Ya dicari ke sumur nggak ada, keluar kali nggak ada. Tapi Sayyidah Aisyah terus keluar ya menelusuri di mana Nabi. Nah kebetulan ya di Baqi, di makam para sahabat ya, di pemakaman itu di Qobir lah ya istilah kita, itu ada cahaya terang yang memancar dan Sayyidah Aisyah yakin itu pasti Rasulullah. Karena Rasulullah itu salah satu mukjizat beliau, kalau beliau berada di tempat yang gelap, tubuh beliau itu bersinar, bercahaya. Makanya nggak bakalan keplantung atau kejeblos, ya kan meskipun gelap. Ya, kalau kita kan tempat gelap nggak bawa baterai, nggak bawa obor, bisa jadi apa? Ya kesandung, keplantung, ya kan salah nginjek, ya kan. Nabi nggak Pak, nggak bakalan. Ya, lagi pula juga kan kalau Nabi berjalan tuh Pak, ya ke semak belukar gitu kan, itu pohonan atau yang membahayakan Nabi lah itu minggir. Jadi bukan nabinya yang minggir, pohonannya yang minggir Pak. Iya, ya. Apa yang kira-kira bikin Nabi bahaya itu minggir semua. Itu mujizat Nabi. Nah kebetulan Nabi didapatin dalam keadaan menengadahkan kedua tangan beliau ke langit. Ya beliau sedang bermunajah, sedang berdoa kepada Allah. Nah Aisyah nungguin tuh sebentar ya, selesai Nabi berdoa. Aisyah tanya, ya Rasulullah kenapa dan ada apa? Kok kalau bahasa kita itu tumben-tumbenan gitu ya. Ini malam ya kok keluar ke Qobir, ke kuburan berdoa. Ini riwayat ini sahih dalam, memang bukan dalam Bukhari Muslim Pak. Ya, dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, ya, kemudian juga dalam Sahih Baihaqi, dalam Sahih Turmuzi, dalam Sahih Abu Dawud. Jadi semua meriwayatkan masalah ini selain hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nah ketika hadis-hadis sahih itu bukan riwayat Imam Bukhari Muslim, jangan kayak kelompok sebelah ditolak Pak. Ya kan memang kan hadis-hadis sahih itu yang paling mutu, yang paling tertinggi itu kan Sahih Bukhari Muslim. Tapi bukan berarti imam-imam lain itu ditolak, bukan. Ya. Yang lain imam-imam ahli hadis itu kan ada 7 Pak. Itu semuanya masyhur semua. Semuanya memang profesional membidangi hadis-hadis itu. Nah, jadi riwayat ini bisa dijadikan hujah, argumentasi supaya kita itu mantap di dalam melaksanakan malam nisfu Sa'ban dengan ibadah-ibadah yang memang diajarkan oleh Nabi meskipun tidak secara khusus. Nah, dari situ juga akan bisa diambil kesimpulan Nabi itu berdoa di Qobir Pak, ya di kuburan gitu. Berdoa di kuburan bukan berarti kan Nabi nyembah kuburan. Masa iya sih Nabi nyembah kuburan, kan nggak mungkin kan? Nah, iya, jadi kalau ada orang yang ngomong ziarah kubur nggak boleh, musyrik karena berarti nyembah kuburan, mana ada orang Islam nyembah kuburan? Orang gilanya aja juga nggak ada. Orang gila ya kan
Ke kuburan terus nyembah kuburan, ada nggak? Kagak ada. Yang gila aja nggak ada, apalagi yang waras, ya kan? Cuman tempatnya di kuburan. Kenapa bisa jadi di kuburan itu lebih konsen, Pak? Ya kan? Karena orang ketika di kuburan bisa jadi dia ingat, wah nanti gua bakalan dipendem, bakalan dikubur, ya. Nah, kalau udah di sini di kuburan ini kan berarti isyarat ya akhir perjalanan hidup manusia yang modelnya kayak apapun, ya tetap aja berujung mendem di tanah. Kan cuman gitu doang cerita tentang kita di dunia. Berakhirnya cuman sampai di situ, di kuburan, Pak. Ya, cerita dunia, ya, tapi nanti ada cerita lain lagi, yaitu cerita alam kubur, nanti ada cerita lagi alam akhirat. Terus ada lagi enggak, udah namanya aja alam akhirat. Akhirat itu artinya terakhir udah di situ. Ya, cuma nanti finish kita kan ada yang di sorga, ada yang di neraka. Maunya yang mana? Ya pasti sorga. Biar daglok banget pasti milihnya sorga, Pak. Ya. Nah, selesai Nabi berdoa, ya, beliau sambil berlinang air mata, Pak. Aisyah tanya, ya Rasulullah kenapa? Jawab Rasulullah, malam ini, maksudnya malam nisfu Sya'ban, Allah bertajalli ke langit dunia. Allah turun menampakkan, ya, ke langit dunia. Langit dunia itu langit paling bawah. Ini, Pak, yang pokoknya yang kita lihat itu warnanya biru, tapi sebenarnya bukan itu langit, Pak. Ya, cuman karena jarak yang begitu jauh, yang nampak itu warna biru. Ya, seperti kita ngeliat air aja di lautan kan, dari jauh kan kita kelihatannya itu air apa? Biru kan? Padahal kalau kita deketin biru nggak? Kagak, begitu. Langit begitu, bukan berarti oh langit biru ya warnanya, bukan. Ya. Itu karena jarak yang begitu jauh jadi kelihatannya biru. Nggak usah langit itu aja biru tuh. Ya biru tuh. Ya. Nah, Allah bertajalli, ya, itu kan bahasanya bertajalli itu Allah menampakkan dirinya, Pak. Nah, sementara Allah itu kan tidak mempunyai bentuk gambar atau poster seperti kita manusia. Jadi bahasanya di situ dipahami oleh para ulama, ditakwil, Allah membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya pada malam nisfu Sya'ban. Dan Nabi melanjutkan, malam ini semua umatku diampuni dosa-dosanya, dihapus semua kesalahan-kesalahan umatku. Kenapa? Karena Nabi yang minta, Pak. Coba tuh, Nabi, ya, beliau itu perhatiannya, cintanya, sayangnya, pedulinya sama kita itu melebihi kecintaan orang tua sama anak. Iya, Pak. Kita kan orang tua nih, kita punya anak sayang banget kan. Meskipun tuh anak mungkin bandel, ya. Nabi lebih dari itu, Pak, sayangnya sama kita, sama umat beliau nih. Meskipun umatnya ini banyak yang bandel. Ya. Saking sayangnya, ini kita yang bandel-bandel, Nabi yang mintain ampun. Ya Allah, ampunin umat saya. Maafin kesalahan umat saya. Itu kalau udah Nabi yang minta, ya semuanya akan dikabul oleh Allah. Ya. Cuma Nabi bilang, jadi malam hari ini umatku diampuni dosanya, dihapus kesalahannya, kecuali, nah ini yang ngeri nih, Pak, kecuali ini berarti ini enggak diapain? Enggak diampunin. Meskipun malam nisfu Sya'ban dia baca Yasin bukan 3 kali, 30 kali baca Yasinnya dia. Gue lihat di masjid 3 kali, di rumah dia tambahin. Di rumah dia tambahin berapa? 27. Coba tuh, Pak. Yasinnya banyak dia baca. Tetap dosanya enggak diampunin. Siapa sih yang dikecualikan gak diampunin? Nih pertama, ingetin, Pak, ya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita gak termasuk, ya, orang yang syirik atau musyrik menyekutukan Allah. Gak diampunin, Pak, malam nisfu Sya'ban. Kecuali malam itu juga dia langsung taubat nasuha.
Saya nggak mau lagi ya Allah ke dukun. Kapok saya ya Allah ke dukun. Saya nggak mau lagi ke orang pinter. Apalagi ke orang goblok. Orang pinter aja udah nggak mau lagi ya Allah saya. Ya, saya nggak percaya lagi sama paranormal. Saya nggak percaya lagi dengan zodiak bintang ini, bintang itu, entar nasinya begini begitu. Saya nggak percaya ya Allah. Saya nggak bakal ngulang lagi. Ya Allah, kemarin-kemarin saya pakai cincin, saya percaya banget di cincin nyelamatin saya. Sekarang mah enggak ya Allah. Tapi cincin ini tetap saya pakai, boleh ya? Boleh orang pakai, yang dipakai nggak apa-apa. Tuh, tapi percaya tadi cincin yang nyelamatin itu dia udah taubat nggak mau lagi. Cincin tetap pakai, jangan dibuang Pak, sayang. Mendingan kasih saya. Ya kalau harganya mahal jual. Kalau ada yang, wah, cincin lu bagus ini, ya kan? Mau nggak 10 juta ini? Gue bayarin. Nah udah kasih aja Pak. Iya kan, kita ganti lagi yang lain. Iya. Nah kalau kita nggak punya kepercayaan, Pak, selalu aja. Ya ada yang berani beli harga tinggi, jual aja. Jangan berpikir, ntar gue jadi hafaz lagi, ntar gue jadi sial lagi, ntar gue jadi celaka. Nah berarti kita masih punya keyakinan kalau begitu. Nah itu yang begitunya dibuang. Makanya selalu aja. Saya dulu sering pakai cincin loh Pak, sekarang udah saya lepas aja. Suka, ya banyak kan dibagi-bagi gitu Pak. Dibagi. Pak Habib juga pernah dibagi sama Habib saya gini. Ya, saya nggak pakai, nggak lama. Mana saya taruh aja udah. Masih ada kalau nggak salah di laci. Ya, coba cincin. Iya, saya geletak gitu. Ya. Habis kadang-kadang kalau saya pakai cincin suka ada aja yang nyamperin dekesin. Ini cincin bagus nih katanya, sorotnya apaan sih? Sorot apaan? Orang kena lampu onon ya nyorot. Jadi orang suka macam-macam, jadi saya lepas aja. Jadi kadang-kadang kagak enak jadinya. Saya dianggapnya batu cincin apa begitu. Kenapa batu cincin? Ya kalau saya emang biasa-biasa aja gitu Pak. Cuman kadang-kadang orang suka melihat beginilah begitulah katanya sorotnya. Wah, ini katanya bahaya nih. Nah gitu Pak, jadi taubat pokoknya hal-hal yang berbau syirik. Ya termasuk syirik kopi Pak, ya sebisa mungkin lepas. Syirik kopi itu syirik yang nggak kelihatan, nggak nampak gitu Pak. Halus dia termasuk ria. Ria itu kan termasuk syirik Pak. Iya, ibadah bukan karena Allah. Ya, segera taubatin. Ya Allah selama ini saya ibadah bukan karena ampunin saya nggak bakal ngulang lagi. Itu aja ya. Apa dah pokoknya yang berbau syirik. Bab syirik itu inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang paling besar, kezoliman yang paling besar itu syirik Pak. Menyekutukan Allah. Paling kotor itu Pak. Jadi ibaratnya itu ibarat kotoran ya, air kotor gitu Pak. Itu udah air comberan atau sepiteng Pak. Kalau tibang air yang jalanan tuh hujan pada warnanya agak coklat-coklat, itu masih mendingan. Kalau udah syirik itu udah kayak sepiteng Pak kotorannya. Jadi luar biasa ya, sangat kotor, sangat najis dan sangat bau. Itu syirik begitu Pak. Ya makanya kita paling dilarang keras melakukan syirik. Cuman syirik ini kan ada dua ya, sebagaimana dulu pernah kita bahas, ada syirik jali, ada syirik kopi. Syirik jali juga masih banyak ya menimpa umat Islam. Ya. Nah, syirik kopi apalagi? Kalau syirik kopi ini malah sampai ke kalangan kiai Pak. Kalangan ulama, kalangan ustadz, kalangan habaib itu bisa kena syirik kopi. Ya, kecuali ya kiai, ustadz, muallim, habib dia betul-betul ilmu batiniahnya udah mapan. Kalau nggak mapan pokoknya ribet dah. Itu soalnya halus Pak. Jadi kiai aja bisa kena, apalagi yang awam gitu loh Pak. Macam kita ini kan awam. Ya kan gampang banget terkena syirik kopi. Ya kadang-kadang kan orang terkena syirik kopi karena nggak ngerti Pak, nggak tahu. Nggak tahu ya karena nggak ngaji gitu loh ya. Ini loh pentingnya ngaji, atau ngaji tapi nggak dibahas. Iya, nggak diterangin begitu. Jadi ya bagaimana orang tahu, bagaimana yang ngaji tahu kalau gurunya nggak nerangin. Ya kan itulah makanya kita kalau ngaji ya
saya akan berupaya saya terangkan sejelas-jelasnya, setuntas-tuntasnya, sedetail-detailnya Pak. Apalagi kalau udah menyangkut tauhid. Karena kita kebanyakan terperosok dalam ini Pak, dalam tauhid. Ya kalau dalam ibadah ya banyak, cuman nggak sebanyak dalam tauhid. Jadi ketika kita rajin sholat nih ya, tepat waktu, berjamaah, tambah rawatib, tambah qiyamul lail tengah malam, ntar nisfu Sya'ban juga. Tapi di sisi lain hatinya itu masih apa? Banyak bergantung kepada selain Allah. Ini yang terjadi sekarang Pak. Makanya maaf ya, umat Islam ini sedang mengalami ujian berat ya. Tapi kaya-kayanya gitu Allah cuek aja ya sama umat Islam sekarang ini. Kayak nasib umat Islam di Palestina ya kan, atau mungkin di belahan dunia lainnya yang minoritas. Ya seakan-akan ya, di negeri kita sendiri aja pun suara kita umat Islam kalau dibilang suara rakyat, emang suara siapa? Ayo dah, di negara kita nih, ini suara rakyat, berarti suara siapa? Suara umat Islam, orang mayoritas umat Islam kok, ya kan? Tapi didengar nggak sama pemerintah? Agak didengar. Nah berarti apa yang terjadi di sini? Ya, ini faktor intern dari dalam kita. Umat Islam memang kurang apa? Kurang kenceng. Batinnya itu kendor Pak. Kalau luarnya sih mungkin kenceng. Ya kan? Tapi dalamnya gitu loh. Jadi kita ini umat Islam masih banyak yang bergantung. Ya bersandar kepada selain Allah. Ya bergantung kepada ilmu. Ilmunya Pak. Karena dia merasa bisa ini bisa itu. Ya mau ilmu agama, mau ilmu dunia sama aja Pak. Gak boleh kita bergantung kepada ilmu. Ya, terus bergantung sama yang ngasih ilmu, yang punya ilmu dan yang ngasih siapa? Allah. Itu aja. Ya, ada yang bergantung dengan pengalaman, ada yang bergantung dengan skillnya, potensinya, ada yang bergantung dengan intelektualnya, ada yang bergantung dengan keserjanaannya. Ada yang bergantung dengan wah macam-macam lah Pak. Jadi Allahnya malah dilepas. Ini salah satu penyebab umat Islam menjadi lemah. Ya kenapa? Karena kita memang bergantungnya kepada yang lemah. Kita lemah. Bergantung kepada yang lemah. Apa yang terjadi? Ambruk. Ya, orang buta. Terus minta tuntun sama yang buta. Apa yang terjadi Pak? Udah buta minta tuntun sama yang buta, ya udah sama-sama nyebur. Gitu. Kalau yang buta minta bantu sama yang melek, yang sakit minta bantuan sama yang yang lemah minta bantuan sama yang kuat. Gitu Pak. Yang miskin minta bantuan kepada yang kaya. Begitu. Kan secara umum yang kaya siapa? Sebetulnya Allah. Yang pintar, yang kuat, semuanya Allah kan. Dan terus kenapa kita kok jadi bersandar kepada selain Allah? Nah itulah ya. Nah, kalau udah itu terjadi, pertanda hati kita, iman kita sedang mengalami apa? Mengalami apa? Gangguan ya. Iya, yang gak sehat lah Pak ya. Makanya sekali lagi ngaji seperti ini sangat penting. Ya paling enggak seminggu kemarin lemah, nah pas ngaji winning kenceng lagi kan mendingan. Begitu, besok bagaimana? Lemah lagi biarin, ntar kan ngaji lagi. Yang penting terus aja ngaji. Kita juga lama-lama kenceng terus imannya. Ya, jangan lemah 1 minggu ini, besok lemah lagi. Terus kapan mau kuatnya tuh iman? Ya kan, fisik sehat kalau imannya nggak sehat bagaimana? Ya kan bahaya Pak. Ya, orang itu kalau fisiknya sehat, imannya nggak sehat atau hatinya nggak sehat itu bahaya Pak. Iya, ya masih mendingan hatinya sehat meskipun fisiknya sakit. Nah, yang cakep, yang hebat, keren, ya fisik sehat, hati juga sehat. Nah itu dah, ya itu keren dah. Ya sebisa mungkin kita seperti itu Pak. Dah, itu pertama syirik ya. Jadi kita hidup
Jangan banyak bergantung ke sono kemari, Pak, cukup Allah aja. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi alima. Banyak wa kafa billah. Kita sering zikir tahlilan selamatan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, apaan hasbi Allah? Hasbi Allah itu udah cukup Allah aja. Tuh, ya kita sering baca tapi nggak tahu kan. Itu, ini yang saya uraiin itu semuanya yang ada di dalam tahlilan kita, Pak. Atau yang ada di ratiban kita. Yang sering dibaca ratibul hadad. Atau mungkin ratibul haftos. Atau ratibul idrus. Atau ratib as-sakran. Kan banyak tuh. Isinya semuanya intinya supaya kita hidup cukup Allah aja, Pak. Jangan yang lain. Yang lain itu ya istilahnya bahasanya formalitas aja, Pak. Ya, yang benar-benar resmi kita pegang, ya legal, sesuai dengan prosedur, cukup Allah aja. Gitu, ya. Ilmu boleh luas, tapi jangan diandelin. Ibadah boleh dan harus banyak, tapi jangan diandelin. Duit boleh banyak, oh boleh banget itu, duit ya kan. Iya, tapi tetap yang kita andelin Allah, bukan duitnya. Ya, sebab duit yang banyak pun dalam waktu 1 detik bisa aja Allah bikin lenyap, hilang, habis semua. Iya, ya duit yang miliaran, rumah yang megah, ya itu bisa sekejap hancur, habis semuanya. Ya, tapi kalau kita bersandarnya ke Allah, Allah habis enggak? Allah binasa enggak? Enggak. Allah enggak ada habis-habisnya. Allah enggak ada hancurnya. Allah enggak ada binasanya. Maka disitulah kita umat Islam ini dididik, dilatih oleh Nabi, ya, supaya hidup kita itu bergantungnya cukup kepada Allah saja. Yang kedua, yang dosanya malam nisfu Sa'ban gak diampunin adalah al-aqli walidain. Anak yang durhaka sama orang tua. Gak diampunin, Pak. Kecuali malam itu juga, ya, dia samperin orang tuanya. Dia minta maaf, kalau perlu cium kakinya cium. Minta maaf. Maafin Pak, maafin Bu. Selama ini saya banyak lawan, banyak musuhin Ibu, banyak nyakitin hati Ibu, banyak tuh saya. Ya, itu Pak. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Nah, kan begitu ya. Kalau masih hidup, oke, kita temuin langsung, kita cium tangannya dah. Bolak-balik kalau perlu cium kakinya, cium kakinya. Ya, minta maaf. Baru ntar dosa kita diampunin. Nah, ketika udah meninggal bagaimana? Bacain Fatihah. Kalau perlu besoknya ya. Diniatin dari sekarang malam ya, kalau memang malam mau datang juga ziarah ya silakan. Tapi kayaknya wah serem, takut. Hidup tapinya ya kan besok dah pagi-pagi ya kan udah warung nangka jalan. Iya. Temuin, silakan bicara di makam orang tua kita. Bapak, Ibu, maafin saya. Oh boleh banget. Dengar. Yang gak dengar tuh kita, dia yang dengar. Ya, minta maaf aja. Ya, nah, terus setelah itu atau boleh doa dulu, pikir gitulah. Ya, tahlilan dulu sebentar, doa, selesai doa, baru kemudian minta maaf juga silakan. Itu, ya. Yang penting intinya minta maaf. Ya, minta maaf sama orang tua karena dosa kita terlalu banyak sama orang tua. Ya, jadi begitu Pak. Dan ditekatin setelah itu jangan melakukan hal-hal yang negatif Pak. Karena ketika kita melakukan dosa itu jangan dianggap orang tua kita nggak tahu. Orang tua kita yang di alam kubur itu tahu Pak, karena ada laporan, kan sudah saya jelaskan. Tiap hari Jumat ada laporan malaikat yang melaporkan tentang kita sebagai anak itu ngapain aja. Iya, ya apalagi bulan Sa'ban yang disebut bulan Roah, itu kan ada ceritanya ya, ada satu riwayat bahwa di bulan Roah, bulan Sa'ban ini ruh kita, ruh orang tua kita, ruh orang tua kita itu diizinkan, dipersilakan oleh Allah untuk pulang melongok keluarga yang masih hidup. Itu Pak.
Ya, makanya kita kan ada tradisi roahan tuh. Itu maksudnya ke sana, ya. Biar arwah orang tua kita yang meninggal itu melihat kita sedang melakukan ketaatan gitu. Sehingga dia seneng Pak. Jadi ketika dia pulang longok wah keluarganya, anaknya terutama baik gitu kan, jalanin ibadah, itu dia seneng ya kan. Tapi kalau dia pulang longok anaknya, ya Allah lagi pada nyekek botol, ya kan lagi pada nenggak apa itu, sapu-sapu apa sabu-sabu. Ya kan ekstasi, ya kan lagi nyabu, ada macam-macam lah. Ya, pokoknya sedih dia nangis aja berlinang air matanya Pak. Iya, ngeliatin kita nggak lihat dia. Ya, kan katanya ya kalau yang ngeruhnya ini, kalau yang ngeruhnya lagi di CCM pulang juga. Pokoknya itu di bulan Roah, di bulan Syaban terutama nisfu Syaban itu dikasih kesempatan, artinya andai kata yang ada yang diazab dari orang tua kita itu diperain Pak. Jadi diberhentiin dulu aja udah, jadi dia pulang dulu. Nah ketika orang tua kita di sana diazab, disiksa, terus ngelihat kita maksiat, dia tambah sedih Pak, tambah sakit. Ya, dia kan sebetulnya ngomong lu nggak tahu yang gua alami nih sekarang di alam kubur, gua digebukin, gua disiksa, gua di macam-macamin. Dia ngomong sebenarnya cuman kita nggak denger. Tuh, kalau kami dengar mah saat itu juga kita tobat. Iya, udah tong berhenti lu jangan mabok mulu, jangan maksiat mulu. Jangan narkoba mulu nih gua tuh lihat badan gua udah habis digebukin gua. Ya kan? Cuman kan semuanya ini dihijab oleh Allah. Ya, ditutup oleh Allah untuk menguji kita sampai di mana keyakinan kita. Makanya kalau kita melakukan kebaikan begini pakai ngaji, kita sholat, itu orang tua kita senang banget. Bahagia banget dia dapat laporan kita lagi pada ngaji begini. Ya kan cuman ya itu tadi sebaliknya. Jadi ketika dapat laporan atau dia ngelongok kita nih di bulan Saban, ya Allah nih anak ya kan udah dekat lagi Ramadan masih begitu aja. Ya kan iya masih mabok aja, masih narkoba aja, masih nyolong aja. Ya kan itu sedihnya luar biasa orang tua kita. Ya. Nah itu kita upaya kita jadi ketika orang tua kita udah nggak ada, kita minta maafnya, silakan datang ke kuburan, ya ziarah sekaligus ziarah, dan nanti di sana berdoalah. Dan setelah itu atau selain itu ya kita banyak doa buat orang tua Pak. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Andai kata kita umpamanya habis sholat ya ada acara apa kegiatan apa yang sifatnya ya penting lah keburu-buru ya itu aja doanya jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum istighfar 3 kali langsung aja angkat tangan Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah kabur dah. Ya kan mau kemana ya udah, yang penting jangan ditinggal doa orang tua. Siap Pak. Ya, itu Pak caranya ya berbakti pada orang tua, jangan ditinggal ya. Ya tambahin lagi yang lain-lain sedekah atas nama orang tua atau pahalanya untuk orang tua itu juga termasuk yang sangat menyenangkan Pak. Karena pahala sedekah itu sangat efektif Pak buat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu akan menjadi cahaya nanti di alam kubur. Ya dari sedekah yang kita salurkan di alam kuburnya diterangin Pak. Di alam kubur itu gelap loh Pak. Gelap. Lebih gelap daripada mata kita ditutup pakai berlapis-lapis terpal dah. Iya lebih gelap. Alam kubur itu gelap loh Pak. Ya udah gitu sendirian. Makanya Utsman bin Affan itu beliau itu kalau sudah ingat tentang alam kubur beliau tuh nangis. Utsman bin Affan tuh Pak. Khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Beliau tuh paling sering sahabat Nabi yang paling sering ziarah kubur Pak. Ditapakur di kuburan tadi dia nangis. Padahal sudah menjadi khalifah. Itu untuk ngencengin apa? Untuk ngencengin imannya sekaligus supaya dia tetap jalanin tugasnya itu dengan baik Pak. Dengan ingat mati. Kan pejabat itu kan pada brengsek, pada korupsi mulu. Ya kan kagak bener ngurusin negara. Karena kagak ingat mati Pak. Orang tuh kalau udah nggak ingat mati siapa aja udah kacau. Makanya kita disuruh ziarah kubur tuh begitu supaya ingat
mati. Ya. Nah, itu yang kedua. Terus dosa orang yang bagaimana lagi yang dosanya nggak diampunin malam nisfu Sya'ban. Dosa orang yang memutuskan silaturahmi. Tuh, ya. Kita putus sama saudara, sama keluarga, malam nisfu Sya'ban cepet-cepet sambung. Datengin. Iya. Meskipun dia mudaan, gak usah pakai gengsi, gak usah malu. Gak usah kita, gua tuaan, gak bakalan gua mengalah. Jangan begitu Pak. Iya. Ya. Kita punya adik, kita salah sama adik kita. Minta maaf sama adik kita. Andai kata dia yang salah pun kita yang bilang aja. Udah. Gak usah kita marah-marahan, kita damai aja. Begitu aja, ajak damai. Jangan putus Pak. Gak diampunin dosanya malam nisfu Sya'ban. Mutusin silaturahmi. Apalagi ya istilahnya keluarga gitu kan, masih satu nasab gitu kan. Itu ya, andai kata lain nasab aja pun ya persaudaraan sesama kita ini harus dijaga. Tuh Pak ya. Termasuk dosa yang gak diampunin malam nisfu Sya'ban adalah dosa yang orang yang melakukan permusuhan, kebencian, menyebar kebencian begitu, permusuhan. Ya istilahnya mengadu domba, fitnah. Pokoknya bikin resah warga masyarakat lah begitu Pak. Itu nggak diampunin. Kecuali malam itu juga dia taubat nasuha. Ya, mungkin ada orang-orang yang dia fitnah atau dia klarifikasi. Ya, nggak benar kemarin yang saya omongin. Dia baik orangnya. Begitu aja. Gak usah malu-malu. Ya baik secara langsung atau mau lewat medsos, lewat grup. Silahkan sampaikan. Ya. Jadi jangan membuat kekacauan dalam kehidupan. Itu dosanya nggak diampunin oleh Allah malam nisfu Sya'ban. Jadi kita semuanya damai-damai aja ya. Menyatu ukhuwah Islamiyah kita dibangun. Termasuk ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah nasabiyah ya persaudaraan dalam satu keluarga. Ya, kemudian ada ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, ya. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, ya. Ukhuwah watoniyah itu ya persaudaraan sebangsa setanah air. Kita punya tetangga non muslim, ya kan? Tetap kita damai Pak. Jangan kita musuhin dia, ya. Jangan dimusuhin, nggak boleh, ya kan? Nabi pernah bilang, siapa yang memusuhin kafir zimmi, berarti dia musuhin saya. Itu Nabi menjadi penanggung orang-orang non muslim, asalkan non muslimnya itu namanya kafir zimmi. Jadi kafir itu ada dua Pak, ada kafir harbi ya, yang kedua kafir zimmi. Kafir zimmi itu yang nggak gimana-gimana gitu Pak. Cuma akur-akur aja, damai-damai aja berdampingan sama kita, nggak bikin resek lah istilahnya begitu. Nah kalau yang kedua kafir harbi. Kafir harbi ini yang boleh kita kita perangin. Ya, bukan kita musuhin, bahasanya kita perangin. Kenapa? Karena dia selalu merendahkan kita dan selalu bikin onar. Islam dijelek-jelekin. Ya, Nabi Muhammad bohong, Al-Quran pokoknya menghina Islam. Nah yang begitu boleh. Ya kan, ya andai kata umpamanya PRT, ya ada warga non muslim yang harbi gitu ya, menjelek-jelekan ajaran Islam. Boleh itu dipanggil lah ya kan, tapi juga kita jangan secara ekstrim, kita panggil dulu ya, silakan aja Pak, Bu keluar aja dari RT saya begitu aja udah. Iya gak usah takut-takut, lalu menghina Islam daripada tadi keroyok warga, yang kita selamatin itu keluar aja dari sono begitu. Tapi kalau dia nggak gimana-gimana ya akur kita ya kan, nah dia nggak boleh kita musuhin. Gak boleh kita perangin, gak boleh kita sakitin. Orang Nabi sampai ngomong gitu, nyubit dia, nyubit saya. Mukul dia, mukul saya. Gitu Pak. Jadi kita jangan arogan, jangan ekstrim. Jadi dilihat dulu non muslimnya itu seperti apa. Nah, jadi itulah bapak-bapak dan saudara-saudara terkait dengan malam nisfu Sya'ban, ya mudah-mudahan kita enggak termasuk golongan orang-orang yang tadi yang dikecualikan itu Pak ya. Mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban besok ya kita pelaksanaannya ya lebih mantap gitu ya, lebih fokus, lebih konsen ya. Dan nanti ya ini sekedar arahan saja,
ya dilaksanakanlah sholat nisfu Sa'ban secara masing-masing aja. Artinya masing-masing, bukan di rumah-rumah, bukan. Tetap di masjid banyak ya bareng, tapi pengerjaannya tidak berjamaah. Jadi munfarid aja ya, masing-masing kerjakan dengan niat usolli. Usolli sunatan apa nih? Ya kan? Ya di sana sebutnya banyak pilihan. Ada ulama yang bilang sholat sunnahnya sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu usolli sunatan aja udah. Rakaataini lillahi ta'ala. Jadi dia nggak terikat, kalau sunnah mutlak itu kapan aja di mana aja. Ya, jadi namanya sunnah mutlak. Ya, jadi niatnya usolli sunnatan. Gitu aja. Ya, rakaataini lillahi ta'ala. Ada juga yang pakai niat sholat nisfu Sa'ban, usolli sunnatan nisfi Sa'ban rakaataini lillahi ta'ala, boleh. Ada juga yang menganjurkan sunnah awabin. Ya, sunnah awabin itu memang antara maghrib dan isya waktunya. Ya, sunnah awabin. Itu ucapannya, kalimatnya bagaimana? Usolli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Udah gitu-gitu doang. Gak usah imaman dan gak usah ada makmuman. Karena memang masing-masing, meskipun mungkin gerakannya kelihatannya kayak berjamaah bareng gitu. Ya kan rukus, gak ada masalah gerakan bareng, yang penting kan di niat. Letak perbedaan jamaah enggak itu di niat kita. Apabila bapak niatnya makmuman, terus makmumnya sama siapa? Begitu kan. Nah kalau imaman, niatnya imam, makmumnya pada ngikutin enggak di belakang. Begitu, jadi udah masing-masing aja. Itu menurut jumhur ya, mayoritas ulama. Meskipun ada yang membolehkan berjamaah boleh ya kan, sah-sah aja. Cuman kan kita begini, dalam masalah ibadah itu kita ngikutin yang jumhur, yang mayoritas aja Pak. Jadi kalau yang enggak mayoritas, enggak kaprah, nanti khawatir malah timbulnya kisruh gitu. Apalah begitu. Ya kan, jadi banyak omongan kalau enggak kaprah begitu. Kita ikutin yang umum, yang banyak. Nah, kemudian nanti bagi bapak ya, saudara-saudara yang mungkin ya kan kena shift kerjanya ya, belum ada di rumah maghrib atau lembur atau masih di perjalanan macet dan sebagainya, ya apakah bisa dikerjakan sendiri di rumah? Sangat bisa. Itu enggak kehabisan waktu ininya, enggak. Waktu malam nisfu Sa'ban keistimewaannya itu mulai dari maghrib sampai subuh, sampai terbit fajar. Jadi mau dikerjakan di rumah silakan. Cuman sekali lagi ini pelonggaran buat yang memang tadi ada halangan. Kalau yang di rumah dari asar udah nongkrong, mau udah ke masjid aja. Ngapain di rumah iseng diri-diri, kurang sumrah ibaratnya ya kan. Mendingan rame-rame kita gotong royong gedor-gedor pintu langit. Ya, maksudnya kita doa bareng-bareng biar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Yang kebetulan mungkin ada yang dekat musola, ya ke musolanya. Ya, yang penting itu tadi ya, niat kita diluruskan ya, dan hati kita difokuskan supaya Allah betul-betul menutup ya akhir daripada perjalanan hidup kita selama 1 tahun. Catatan-catatan yang gak bagus itu dimaafin oleh Allah ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelanjutannya ke depan biar langkah perjalanan hidup kita, hati kita, pikiran kita itu lebih fokus lagi kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya kajian kita. Insya Allah malam Sabtu apa mau malam Jumat nanti saya tunggu infonya untuk tawakuf ya. Tawakufnya malam Sabtu atau umpamanya mau digabung malam Jumat sekalian ya silakan ya. Malam Sabtu tersendiri silakan atur aja. Yang penting kasih kabar saya. Iya, kasih tahu saya malam Jumat aja umpamanya ya nggak apa-apa. Malam Sabtu juga nggak apa-apa, gitu aja. Nah kan ada kegiatan malam Jumat ya, yasinan, siapa tahu kali mau dibarengin aja biar nggak ribet, ya silakan aja, gitu ya. Nah demikian ya, mudah-mudahan apa yang kita
haji yang kita pelajari selama ini diberikan kepahaman, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karimatul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna jinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.